Chapter 282. Perubahan Besar 1. Inggris, Istana Buckingham. Setelah menaklukkan Toji, Heinkes diterima dengan ramah oleh pemerintah Inggris. Heinkes tidak ingin masyarakat mengetahui tentang kepulangannya, dan Inggris melakukan yang terbaik untuk menghentikan informasi agar tidak keluar. Akibatnya, Heinkes tinggal di Inggris selama 2 hari lagi sebelum kembali ke Himalaya. Petik 2. Dengan kepergian Heinkes, hari ini adalah hari terakhir Yoyonha akan tinggal di Istana Buckingham. Dia berdiri di depan cermin di kamarnya dan memeriksa pakaiannya. Dia mengenakan gaun hitam yang dirancang oleh perancang kelas dunia, Yi Yuzhong, artefak kelas atas yang disebut kalung mutiara hitam siren, dan artefak sila kuno yang disebut kalung perunggu. Bersama dengan Istana Buckingham yang indah, kecantikannya semakin menonjol. Setiap kali dia melihat dirinya di cermin, dia tidak bisa tidak berterima kasih kepada orang tuanya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana mereka hanya bisa mewariskan gen terbaik. Tenggelam dalam kepercayaan, dia membuat berbagai pose, tersenyum seperti gadis manis, menggigit bibirnya seperti penggoda, dan tampak tegas seperti CEO yang khawatir. Dia sangat menyadari manfaat dari kecantikannya. Dia telah mengalaminya secara langsung dalam bisnis. Penampilannya memancarkan kepercayaan dan membangkitkan kekaguman, meningkatkan citra guildnya bahkan lebih. Ada alasan mengapa Yoyonha adalah wajah dari Essence of the Stride. Tapi penampilannya tidak pernah mengumpulkan cinta dari siapapun. Rasa skeptis tiba-tiba melanda dirinya. Yoyonha mendecakkan lidahnya dan berbalik dari cermin. Tetapi perasaan tidak berdaya tidak hilang dengan mudah. Dia secara tidak sadar memikirkan Shin Jong-hak. Dia sudah menyukainya sejak dia masih kecil tetapi menyerah padanya setelah menyadari dia tidak akan pernah menjadi miliknya. Bagaimana aku bisa menyukainya? Itu adalah kisah dari dulu kala. Yoyonha duduk di sudut tempat tidurnya dan mengingat pertemuan pertamanya dengan Shin Jong-hak. Nama resminya mungkin konferensi persahabatan bisnis dan persahabatan. Itu adalah pertemuan sosial untuk para pemimpin perusahaan dan eksekutif guild kelas atas. Ketika orang dewasa dan anak-anak mereka semua hadir, Yoyonha yang berusia 5 tahun menantikan konferensi. Dia sama ambisius saat itu seperti dia sekarang. Hari itu, dia mencoba lusinan gaun dengan ibunya. Meskipun ibunya juga bersemangat, Yoyonha bahkan lebih panas. Gaun apa yang harus dipakai, aksesori apa yang harus dipilih, dia menghabiskan 7 jam mengkhawatirkan pakaiannya. Bagaimana penampilanku, ayah? Gaun yang dia pilih akhirnya mirip dengan yang dia kenakan sekarang. Gaun hitam dan kalung untuk membuatnya terlihat dewasa. Adorable, Yonha. Berhenti. Anda akan membuat gaun saya berkerut. Stop. Ayahnya memeluknya dengan tawa yang hangat, dan Yoyonha ingat marah pada ayahnya karena membuat gaunnya berkerut. Tidak lama setelah memilih gaunnya, pamannya, Yoo Jin-hyuk, yang merupakan pahlawan bintang terbit pada saat itu, juga tiba. Bersama-sama, mereka menuju ke konferensi. Konferensi ini diadakan di Taman Rumah Besar Chaejochul. Wow! Musik klasik yang mewah dimainkan di latar belakang, dan bunga-bunga indah berkilau di bawah matahari. Mata Yoyonha melebar karena cuaca yang cerah dan pemandangan yang indah. Meskipun dia berasal dari keluarga kaya, Rumah Besar Immortal memiliki pesona mulia tertentu yang tidak dia lihat di rumahnya. Oh, jika itu bukan Air Blitz Yo Jin Wong. Pemimpin Yun Yong-ho, senang melihatmu. Tidak perlu salam, ikuti saya. Shin Myung-chul membawa anak yang luar biasa bersamanya. Namanya adalah Aileen. Dia dilahirkan dengan hadiah yang sangat langka yang disebut pidato roh. Oh. Ayah dan ibunya menghilang bersama pimpinan Yoyong-ho. Paman Yoo Jin-hyuk membawanya ke tempat di mana semua anak berkumpul. Itu adalah taman bermain yang dibangun hanya untuk anak-anak muda. Yoyonha membusungkan pipinya dengan sedih. Uncle Jin-hyuk, bisakah aku menyapa orang dewasa juga? Anak-anak itu membosankan. Tidak, kamu tidak bisa. Tapi kenapa? Tujuan konferensi ini adalah membuat koneksi. Orang tua Anda akan merawat orang dewasa, dan tugas Anda adalah untuk terhubung dengan anak-anak lain. Koneksi orang tua Anda pada akhirnya akan menjadi milik Anda. Plus, Anda baru berusia 5 tahun. Jangan berkeliling menyebut anak-anak membosankan ketika Anda juga. Apa yang dikatakan Yoo Jin-hyuk masuk akal. Tidak punya pilihan, Yoyonha pergi ke taman bermain anak-anak. Di sana, dia melihat sekitar 10 anak seusianya. Yoyonha mengatur napas sebelum mendekati mereka. Halo, namaku Yoyonha. 30 menit sudah cukup. Dengan keterampilan dan kecantikan percakapannya, ia merebut hati anak-anak lain. Tepat ketika dia yakin dia menjadi karakter utama pertemuan. Menyebalkan. Seorang gadis laki-laki muncul. Dia mengenakan celana jeans dan t-shirt. Gadis yang kesal itu menghela nafas dan duduk di kursi terdekat. Awalnya, Yoyonha terperangah. Bagaimana bisa seseorang datang ke pertemuan yang begitu mulia dalam perjodohan itu? Tetapi dia segera menyadari bahwa dia bisa mengabaikan gadis itu. Yoyonha mendengus dan mengundang koneksinya yang baru dibuat untuk makan puding. Puding ini sangat enak. Apakah Anda ingin mencoba? Beberapa. Namun, sebagian besar anak-anak di sekitarnya sudah menghilang.
Kemana mereka pergi? Yoyonha melihat sekeliling, bingung. Kemudian, dia melihat mereka menyanjung gadis kecil itu. Tanda hubung. Kata-kata, Nayun, memasuki telinganya yang bingung. Saat itulah dia menyadari siapa gadis itu. Chae Nayun. Putri bungsu Daehyun dan cucu perempuan Chae Jochul memujanya. Saat itulah Yoyonha bertemu Chae Nayun untuk pertama kalinya, dan juga ketika dia merasa rendah diri untuk pertama kalinya. Tapi dia menolak untuk menyerah. Dia percaya bahwa dia unggul dalam penampilan dan pakaian. Tanda hubung. Halo, berapa umurmu? Saya 5. Dia mencoba yang terbaik untuk merebut kembali perhatian anak-anak lain. Tetapi itu sia-sia. Putra dan putri guild berukuran sedang pergi ke bangsawan lain ketika kesempatan datang. Sang bangsawan, belum tentu Chae Nayun. Putra dan putri dari guild dan korporasi yang lebih terhormat, mereka tampaknya memiliki sesuatu yang bahkan lebih penting daripada penampilan. Pada saat itulah Yoyonha menyadari bahwa dia bukan karakter utama. Bahwa dia hanya tambahan. Yoyonha yang muda dan bangga bersedih karena dia tidak berada di pusat pertemuan. Kekesalannya diarahkan ke Chae Nayun, yang menjadi pusat pertemuan hanya dengan celana jeans dan t-shirt. Dia menahan air matanya dan menatap Chae Nayun. Meskipun dia dikelilingi oleh banyak orang, dia tampak kesal karenanya. Gadis itu, buruk, bodoh, idiot. Yoyonha makan puding saat dia terisak. Hanya manisnya pudingnya yang menghiburnya. Saat itulah, Shin Jong-hak muncul dalam hidupnya. Apakah puding itu enak? Suaranya kekanak-kanakan, namun penuh percaya diri. Dia tidak berbicara dengan sopan, tetapi Yoyonha tidak peduli. Seseorang datang padaku. Hanya satu fakta yang membuatnya bahagia. Yoyonha menyeka air matanya dengan elegan dan berbalik. Di sana, dia melihat seorang bocah lelaki tampan yang tampaknya telah keluar dari sebuah lukisan. Dia bertanya dengan linglung. Kamu siapa? Shin Jong-hak menyeringai, lalu berkata dengan lembut. Shin Jong-hak, kakek saya adalah Shin Myung-chul. Shin Myung-chul. Ini adalah Shin Myung-chul, bukan Shin Myung-chul. Mata Yoyonha melebar. Tidak ada siapapun di dunia ini yang tidak mengenal Shin Myung-chul. Shin Jong-hak tampaknya menyukai reaksi besarnya saat dia tinggal dan menghiburnya. Jangan khawatir tentang mereka. Mereka hanya boneka orang tua mereka. Shin Jong-hak pasti berbicara karena cemburu. Karena dia menyukai Chae Nayun untuk waktu yang lama, dia pasti tidak suka melihat Chae Nayun dikelilingi oleh orang lain. Tapi Yoyonha tidak tahu itu saat itu. Orang yang mengejar orang istimewa tanpa berusaha menjadi istimewa hanya berakhir sebagai sampah. Dia sama sombongnya dengan dia sekarang. Tanda hubung. Oke. Saat itu, dia tampak seperti orang paling keren, paling indah di dunia. Itu adalah kenangan dari masa kecilnya. Ketika dia mengingatnya sekarang, hatinya tidak berdebar seperti dulu. Sekitar 12 tahun kemudian, Yoyonha bertemu dengan pria lain. Seorang pria yang tidak memiliki apa-apa untuk namanya tetapi terus membuat dia kesal. Meskipun dia kesal, bahkan mengabaikannya dan mencelanya, dia menyelamatkan nyawanya. Bukan hanya itu, tapi dia juga mengubah hidupnya selamanya. Kim Ha-jin. Berkat dia bisa menjadi orang bangsawan, seperti yang selalu dia inginkan. Essence of Stride menjadi guild nomor 1 di dunia dan masuk dalam 10 besar entitas korporasi. Dia telah mencapai ambisi yang selalu dia miliki. Tok, tok. Ketukan menginterupsi ingatannya. Yoyonha terangkat dari tempat tidurnya, kaget. Siapa ini? Ini Rahel. Saya mendengar Anda pergi, jadi saya datang untuk melihat Anda pergi. Petik 2. Yoyonha meluruskan ujung bajunya dan membuka pintu. Rahel berdiri tepat di depannya. Dia tampak lelah karena harus berurusan dengan Shin Yohwa, tetapi dia menyapa Yoyonha dengan senyum cerah. Kau terlihat hebat. Apakah Anda siap untuk pergi? Petik 2. Petik 2. Yonha-si. Yoyonha menatap Rahel dengan diam. Rahel bersikap patuh dan sopan seperti biasa. Di satu sisi, itu diharapkan. Yoyonha tahu dia telah naik ke posisi di mana dia bisa menentukan nasib suatu negara. Dengan sedikit berlebihan, dia bisa mengakhiri Inggris jika dia memutuskan untuk melakukannya. Kamu. Yoyonha tidak senang dengan sikap Rahel. Emosi yang dia rasakan terhadap Chae Nayun hari itu muncul kembali. Dia tidak bisa menahan diri. Dia menembakkan perasaan terpendam yang dia bawa dalam hatinya pada Rahel. Hubungan apa yang kamu miliki dengan Kim Ha-jin? Pada saat itu, bahu Rahel tersentak. Maaf. Maksud kamu apa? Jangan bertingkah seperti kamu tidak tahu. Yoyonha menjadi serius. Anak yang kabur denganmu 2 hari yang lalu, aku melihatnya di Seoul. Pada saat itu, dia tidak bersama Anda tetapi dengan Kim Ha-jin. Petik 2. Petik 2. Rahel tidak mengatakan apa-apa. Sejauh Yoyonha sadar, keheningan itu sama dengan jawaban. Aku akan bertanya lagi. Wajah Yoyonha berubah serius. Dia mengepalkan giginya dan bertanya langsung sambil menajamkan pisau di hatinya. Apakah kamu tidur dengan Kim Ha-jin? Saat dia mengajukan pertanyaan itu. Kekuatan sihir yang tak terbatas mulai mengalir dari tempat yang tidak dikenal.
Busur terakhir, Anda tidak bisa melompat kereta berlari. Transformasi alam iblis bumi sedang berlangsung. 3% lengkap. Menghitung menara yang belum ditaklukkan. Menara keajaiban, menara keabadian, menara binatang, menara kesedihan, menara keputusasaan. Kurung siku buka. Total 13 menara ditemukan. Kekuatan 13 menara ini akan dilepaskan ke dunia luar. Petik 2. Hajin, kekuatan sihir hanya. Brengsek, bagaimana sekarang? Apa? Perubahan mendadak pada sistem atas nama, ARK. Tidak dapat menahan amarah saya berlari ke jendela dan melihat ke atas. Lalu, saya kehilangan semua kata. Cua. Ribuan bintang jatuh dari langit, menerangi kegelapan. Hujan meteor. Tulisan kaya muncul di bintang jatuh. Saya kemungkinan besar satu-satunya yang bisa melihatnya. Cukup waktu telah berlalu sejak penghancuran Shell Tower of Wish. Tetapi selama waktu ini, umat manusia kurang memperhatikan untuk menaklukkan menara yang tersisa. Mereka tidak punya banyak pilihan karena musuh besar yang dikenal sebagai Orden. Menara mukjizat, menara keabadian, menara binatang, menara kesedihan, menara keputusasaan. Total 13 menara yang belum ditaklukkan telah melepaskan kekuatan mereka. Itu karena, kekuatan penolakan, yang dihasilkan dari terwujudnya menara harapan. Kekuatan mereka berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat transformasi rilem setan bumi. Sekarang, meteorit jatuh di dunia. Meteorit itu berisi ratusan monster iblis, pedagang iblis, dan iblis yang haus akan kehancuran. Ini adalah awal dari transformasi rilem iblis. Tetapi transformasi rilem iblis ini bukan fenomena sederhana seperti yang terjadi di Tower of Wish. Tidak semua iblis adalah musuh. Transformasi rilem iblis akan mengubah bumi dan membawa zaman baru. Persetan, apa artinya itu, dasar brengsek? Saya mengutuk langit, melihat kata-kata yang tidak bisa saya mengerti. Kemudian, koang. Beberapa meteor meledak ketika mereka mendarat. Bumi bergemuruh dan asap naik. Hadiah telah diberikan kepada semua umat manusia karena membersihkan menara harapan, berkat orang suci, telah diaktifkan. Sistem baru telah diinisialisasi. Menarik, sistem Anda adalah level 6, satu-satunya pemain yang melampaui level 4. Tingkat sistem. Saat saya memanjat Tower of Wish, saya telah menggunakan kupon konsolidasi untuk meningkatkan sistem ke level 6. Statistik Anda telah diringkas menjadi 5 atribut. Atribut Anda adalah 1. Ketajaman 2. Keuletan 3. Kreativitas 4. Materialisasi 5. Konsolidasi. Bos. Saya menoleh ke bos. Dia tampaknya mengalami fenomena yang sama ketika dia menatap ke udara. Gerk. Gerk. Selanjutnya, raungan aneh mulai terdengar di luar. Aku membelalakan mataku dan melihat keluar jendela. Gerk. Dari meteorit yang disematkan ke tanah, ratusan binatang iblis merangkak keluar. Ark Progress, binatang iblis dari alam iblis menyerbu kemanusiaan. Tak terhitung Unge Dungeons, Mirror Worlds, dan medan perang lainnya akan dibuat. Setiap kali Dungeon dibersihkan, atau binatang iblis terbunuh, Anda akan menerima DP, poin gelap. DP dapat diperoleh oleh siapa saja, dan dapat dihabiskan di Towns Kota Iblis, atau dengan pedagang iblis. Catatan, pedagang iblis dan kota iblis bukanlah musuhmu. Mereka adalah entitas netral, yang ingin mencari keuntungan melalui perang ini. Anda dapat mengonversi SP ke DP. Dentang. Pada saat itu, seekor binatang iblis hitam melompat melalui jendela dan mendarat pada saya. Aku mengayunkan tanganku tanpa sadar. Binatang iblis itu dipotong setengah dengan bersih. Petik 2. Persetan. Aku menatap telapak tanganku, yang tiba-tiba menjadi tajam. 7 poin ketajaman akan diilhami dalam semua tindakan yang Anda lakukan. Kamu mendapatkan 5 DP dari membunuh binatang iblis. Apa? Hajin. Saat aku bergumam dengan bingung, bos memanggil namaku. Saya menyalakan TV tanpa menjawabnya. Laporan darurat. Dunia sedang mengalami hujan meteor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meteorit ini menyebabkan ledakan besar, warga sipil disarankan untuk tetap di dalam. Tidak, Hajin. Bos menepuk pundakku seolah dia frustrasi. Iya nih. El lihat ke sana. Hah? Aku menoleh ke arah yang ditunjuk bos. 3 menit yang lalu, itu adalah lapangan luas di Asia Tengah tanpa catatan. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Toko umum, toko pakaian, toko senjata, toko sihir, dan lainnya. Bangku dikelilingi sebuah kolam di sebuah plaza dengan penginapan tinggi 4 lantai. Bahkan ada keberadaan yang mirip manusia. Sebuah meteorit telah menabrak dan menciptakan kota baru. Apa itu? Sistem mengembalikan jawaban ke gumam bingung saya. Mereka adalah pedagang iblis, makhluk yang datang ke bumi melalui meteorit. Pedagang iblis pada dasarnya berbeda dari setan, iblis, jin, dan binatang iblis. Iblis bukan ras tunggal, hanya merujuk pada mereka yang datang dari alam iblis. Setan memiliki pengaturan yang berbeda tergantung pada rasnya. Iblis akan menggunakan jin dan binatang iblis untuk menaklukkan bumi. Kemanusiaan akan mencoba menghentikan mereka. Pedagang setan, ini ada di sini hanya untuk mendapat manfaat dari perang kedua pihak. Mereka akan menjual apa saja kepadamu,
apakah itu teknologi untuk memusnahkan anggota ras mereka sendiri, senjata, sihir, atau apapun. Selama kamu memiliki DP, itu adalah. Bagaimana itu? Tidak lagi membosankan, kan? Apakah kamu bercanda? Kamu brengsek. Melihat kalimat terakhir, saya tidak bisa menahan amarah saya. Tapi menjadi marah tidak akan mengubah apapun. Saya menenangkan diri. Ada sesuatu yang perlu saya lakukan. Saya mengeluarkan Purifying Crystal dari stigma saya. Tetapi pada saat itu, bos menemukan sesuatu yang lain. Petik 2. Hajin. Dia menunjuk ke langit dengan tangannya yang gemetaran. Apa sekarang? Aku mendongak, agak takut dengan apa yang akan kulihat selanjutnya. Segera, pikiranku berhenti. Seekor naga. Bos bergumam pelan. Bos dan saya menatap langit dengan linglung. Itu bukan sesuatu seperti naga manusia Island, tetapi naga yang sebenarnya. Di langit, seorang anggota ras mistik yang dikenal sebagai naga sedang mengelilingi bulan. Ya Tuhan, ini benar-benar. Saya tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Saya tidak pernah mengutuk dalam waktu yang lama, tetapi penulis ini terkutuk tidak akan membiarkan saya. Oke. Bos memukul mulut saya dengan tangannya. Ketika saya melihat dia bingung, dia memberi saya pandangan malu-malu. Jangan mengutuk. Petik 2. Baiklah.